Episode 2604. Bayangan ular tanpa kepala, api putih susu. Set, di dalam lubang jurang yang redup, segala kilau dan kekuatan menjadi lemah dan lemah, seolah-olah itu bukanlah rumah dari ular piton yang menelan warna-warni, melainkan jurang aneh yang bisa melahap segalanya. Di sini, mereka tidak dapat menggunakan terlalu banyak tenaga sama sekali. Jika mereka bertemu dengan makhluk berbahaya, saya khawatir situasi di antara keduanya akan menjadi lebih berbahaya. Pada saat mereka turun, perasaan tidak berbobot yang menakutkan membuat hati mereka dalam keadaan sangat waspada. Di kehampaan gelap di sekitarnya, angin suram terus bertiup, membuat aliran kekuatan di tubuh kedua orang itu melambat. Lubang jurang ini sangat besar, dan persepsi jiwa, kekuatan api suci, menjadi tidak mungkin digunakan untuk sementara waktu. Xiao Yan memegang tangan Cailin Jade, tapi matanya terus-menerus melihat sekeliling, waspada terhadap situasi tak terduga yang mungkin terjadi kapan saja. Sepertinya ada sesuatu di dinding lubang jurang ini. Cailin sempat bingung, tapi roh ular 10 warna di atas bahunya terus mengeluarkan nafas, membimbing Cailin. Pergi dan lihat. Xiao Yan berbicara dengan lembut dan mengikuti Cailin menuju tepi lubang jurang. Hal-hal ini, semuanya adalah pola kuno. Polanya terhubung, dan sepertinya memberitahu kita sesuatu. Pada saat turun, mural di atas lubang di sekitarnya tidak bergerak, Xiao Yan menatap ke dinding lubang jurang. Ular, pengorbanan, 10 warna. Cailin menemani Xiao Yan sepanjang waktu, Mei Mei terus melihat mural dan sepertinya merasakan sesuatu. Pada mural tersebut terdapat beberapa istilah eksklusif tentang manusia ular, banyak di antaranya adalah ular purba di alam aneh. Ular purba yang digambarkan dalam mural ini sangat berbeda baik dari segi tubuh maupun tingkah lakunya. Satu-satunya kesamaan adalah mereka masing-masing memiliki titik cahaya yang redup. Ada total 10 ular dan binatang, yang merupakan korespondensi satu ke satu, dan sekarang kekuatan ular piton penelan 10 warna di tubuh Cailin. Mungkinkah kemunculan piton penelan langit 10 warna, apakah perlu mengumpulkan 10 ular dan binatang purba? Namun di dunia saat ini, mungkin hanya ada 2 jenis ular dan binatang purba yang tersisa. Liner, lihat mural terakhir ini. Tidak ada 10 ular dan binatang di sini. Sebaliknya, yang ada hanya seekor ular berwarna-warni seukuran tamparan. Meski penuh bekas luka, ia tetap ganas, dan sepertinya sedang dalam pertarungan hidup dan mati dengan beberapa orang, jenis makhluk. Hei, muralnya ada yang hilang, dengan siapa piton penelan langit 10 warna berperang. Gambarannya kurang lengkap, sehingga kedua orang tersebut mendapat informasi yang cukup terbatas. Hal-hal ini pasti ada hubungannya dengan piton menelan langit 10 warna. Xiao Yan, akan mencapai dasar jurang sebentar lagi, hati-hati. Saat ini, Cailin hanya bisa mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Tampaknya tanah air dari piton menelan 10 warna telah sedikit membuatnya merasa tidak nyaman. Sumber kekuatan ular piton penelan 10 warna di dalam tubuhnya secara alami adalah dunia bawah, tapi mengapa hatinya mengirimkan sinyal berbahaya dengan aneh. Bahkan roh ular 10 warna terus-menerus menarik lengannya, seolah mendesaknya untuk pergi dari sini. Gigi Yin menggigit giginya, entah itu demi keselamatannya sendiri atau untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membantu Xiao Yan, dia harus turun ke sini. Tidak lama kemudian, setelah menerobos lubang jurang, keduanya tampak berdiri lagi di kehampaan yang aneh, dan pemandangan lubang tebing yang sangat berbahaya muncul di kaki mereka. Xiao Yan dan keduanya menginjakkan kaki di kehampaan, dan lapisan aura gelap benar-benar mengisolasi mereka dari dunia aneh di bawah. Meskipun mereka dapat menghilangkan udara sebentar dan melihat seluruh dunia di bawah, mereka tidak dapat menembus lapisan udara hitam ini. Pesona, masukkan di bawah. Dunia di bawah, hanya dengan melihatnya, kengerian yang tidak nyaman diam-diam mengalir ke dalam hati saya, karena dunia di bawah ini penuh dengan bebatuan berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya, lubang, dan kehancuran yang ekstrim, dan seluruh dunia seperti ular piton raksasa, bercokol di sini. Di tubuh besar ular piton raksasa itu, terdapat lorong-lorong besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan gumpalan aura gelap menjerat mereka, dan bahkan kepala ular piton raksasa berbentuk batu itu sebenarnya berukuran 100 meter. Karena suasana gelap yang aneh, mereka berdua tidak dapat melihat gambaran keseluruhan gua ular iblis di bawah. Fluktuasi garis keturunan sangat kuat, dan mayat piton penelan langit 10 warna harus disimpan di sini. Menginjak penghalang aneh yang terbuat dari udara hitam, kata Cailin lembut. Pergi. Pada saat ini, mata Xiao Yan menjadi panas. Akademi Wei Zun. Begitu suara itu jatuh, kedua tubuh itu bergerak seketika, dan kemudian berubah menjadi 2 bayangan hitam, mencoba menggunakan kekuatan agung reinkarnasi untuk secara langsung mematahkan pesona dan menuju ke tanah gua ular iblis 10 warna. Bang! Tapi yang tidak mereka duga adalah betapapun kuatnya mereka, penghalang hitam pekat itu bisa dengan mudah mengeluarkan kekuatannya, seolah-olah kekuatan yang mereka keluarkan seperti kekuatan bayi di depan penghalang hitam pekat itu. Sangat kuat. Tidak bisa menembus, atau menghancurkan. Setelah beberapa pemeriksaan, Xiao Yan hanya bisa mundur, dan mereka berdua berdiri di sana dengan tenang. Matanya terus melihat ke lubang jurang yang dalam di atas kepalanya, dan dunia aneh yang dilindungi oleh penghalang gas gelap di bawah, dan dia berada dalam dilema untuk sementara waktu. Ledakan. Tiba-tiba ada energi hitam yang sedikit bergelombang di angkasa, dan diam-diam menebas tenggorokan Xiao Yan. Di dunia gelap, kegagalan persepsi jiwa dan kekuatan lainnya, ditambah dengan terhalangnya pandangan, hampir sulit untuk menemukan serangan aneh semacam ini. Pada saat kritis, Xiao Yan merasakan hawa dingin di belakang punggungnya, dan tubuh bungkuk hampir tanpa sadar menghindari pukulan aneh tadi. Ada makhluk lain, penjaga gua ular setan 10 warna. Sial, aku seharusnya memikirkan hal itu. Xiao Yan mengutuk dalam hati, dan segera kembali ke belakang dengan Cailin, matanya terus-menerus mengelilingi penghalang di dasar lubang jurang.
Jenis serangan barusan, bahkan di masa jayanya, jika dia diserang secara diam-diam, dia akan meninggalkan bekas luka. Serangan itu terlalu aneh, dan tidak ada cara untuk mempertahankannya. Jika bukan karena kekuatan iblis di tubuh Xiaoyan melepaskan sentuhan untuk mengingatkan Xiaoyan, aku khawatir serangan orang itu akan terjadi sekarang. Ledakan. Setelah beberapa saat, roh ular 10 warna yang tadinya berada di telapak tangan Cailin sepertinya terprovokasi oleh semacam nafas, dan seluruh tubuh langsung membengkak. Tubuh ular besar berwarna-warni itu langsung berputar dan terus berguling di kehampaan ini. Setiap kali ia berputar, sisik ular 10 warna pada roh ular diam-diam jatuh ke dalam kehampaan, memutar kehampaan. Dalam sekejap mata, retakan menyilaukan muncul di atas penghalang hitam pekat. Retakan berwarna, terobosan. Setelah melakukan semua ini, roh ular 10 warna menyusut kembali ke tangan Cailin, dan terbaring lemah di pelukannya. Keluar dari sini, Cailin meraung, dan tiba-tiba seberkas cahaya muncul dari retakan berwarna, langsung mengunci kekosongan di atas penghalang hitam pekat. Di mana? Ada bayangan hitam berdiri, diselimuti cahaya 10 warna, seolah tertidur lelap sejenak. Ular ajaib. Cailin melihat ke arah sosok hitam, yang agak mirip dengan sosok ular, tetapi tidak memiliki kepala, memancarkan niat jahat. Itu tidak benar, aura ini, adalah bau ras alien. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia bertanya-tanya. Tidak, lihat tubuh ularnya, sepertinya ada sentuhan api putih susu. Pada saat ini, suara Cailin baru saja jatuh, dan 7 api suci yang telah tertelan di tubuh Xiaoyan bergetar aneh. Bahkan 2 api suci yang ditekan dan disegel di dalam tubuh oleh Xiaoyan tampak gemetar saat ini. Seolah-olah api putih susu di atas monster bertubuh ular tanpa kepala di depan mereka membuat mereka ketakutan. Ketakutan semacam itu, sepertinya adalah bawaan, berasal dari jiwa, dan telah ada sejak lahirnya api suci, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Untuk kenyamanan membaca di lain waktu, Anda dapat mengklik favorit di bawah untuk mencatat waktu ini, bab 2619 bayangan ular tanpa kepala, kawat api putih susu. Catatan bacaan, Anda dapat melihatnya saat Anda membuka rak buku berikutnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.